Banyak peluang yang memungkinkan saya melakukan ini. Dan setelah gagal dalam 7 model bisnis daring yang berbeda, saya memutuskan untuk menekuni desain web, mendapatkan pekerjaan, dan mulai bekerja lepas di samping pekerjaan itu hingga akhirnya saya bisa menekuninya secara penuh waktu. Dulu, saya selalu berpikir bahwa media sosial adalah untuk orang-orang yang unik atau berbakat yang dapat mengutarakan pikiran mereka atau orang-orang yang sangat lucu. Namun sekitar waktu ini, saya melihat orang lain berbicara tentang desain web dan mendapatkan klien desain web. Jadi, saya memutuskan mengapa saya tidak bisa melakukan itu. Dan saya mulai menggunakan Twitter saat melakukan ini. Dan itu penting karena saat itulah saya menyadari kekuatan menulis. Saya belajar bahwa menulis adalah proses meditatif, menulis adalah cara Anda berlatih berpikir, menulis adalah cara Anda mendokumentasikan pertumbuhan Anda, menulis adalah cara Anda menarik pendukung untuk pekerjaan Anda, menulis adalah fondasi media seperti skrip video, pemasaran, halaman web, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang penulis dan saya sama sekali bukan penulis yang hebat. Saya mengerti psikologi, saya tidak pandai tata bahasa atau mengartikulasikan kalimat dengan cara yang puitis atau tulisan akademis atau tulisan bahasa Inggris. Saya hanya menjadi pandai mengartikulasikan ide-ide saya dan poin yang ingin saya sampaikan. Namun, saya segera menyadari bahwa jika saya ingin menggabungkan pembelajaran, pemikiran, dan penghasilan, yang merupakan ciri-ciri orang yang sangat sukses, menjadi satu kebiasaan pagi yang tunggal, inilah caranya. Dan maksud saya di luar itu, menulis berfungsi sebagai praktik meditasi karena menulis dapat seperti menulis jurnal atau beberapa bentuk katarsis dan bahkan berfungsi sebagai sesuatu seperti mandi air dingin karena benar-benar duduk dan melakukannya itu sulit. Jadi, menulis adalah kebiasaan menyeluruh yang sangat efisien dan holistik yang dapat Anda lakukan di pagi hari. Sekarang, apa hubungannya dengan menulis jurnal? Nah, saya menyadari bahwa merek dan kreator, setidaknya yang bagus, hanya membagikan hal-hal terpenting di kepala mereka. Merek mereka, profil media sosial mereka hanyalah jurnal publik mereka, pikiran atau kepribadian mereka, atau bagaimana mereka memandang dunia dan mengumpulkan serangkaian ide yang saling terkait yang tidak dapat ditiru oleh orang lain adalah keunggulan kompetitif mereka. Jadi, ketika saya mulai memperlakukan akun media sosial saya sebagai jurnal publik atau tempat saya mencatat, pekerjaan mulai terasa seperti bermain. Sekarang, bagaimana itu menghasilkan uang? Nah, pertama-tama Anda perlu memahami bahwa ada kelas aset baru. Sebelum internet, kita memiliki aset tradisional seperti real estate, emas, perak, saham, dan seni rupa. Dan sekarang, kita memiliki aset digital yang berputar di sekitar media dan kode. Sekarang aset digital berbeda karena siapapun dapat membuatnya. Anda dapat membangun aset digital hari ini. Anda tidak memerlukan modal atau koneksi atau berada di lokasi fisik yang tepat atau pergi ke perguruan tinggi yang tepat atau memiliki kredensial atau status yang tepat untuk membeli seni rupa atau masuk ke real estate atau membeli saham yang tepat atau mendapatkan emas. Anda dapat membangun aset digital hanya dengan melakukan sesuatu. Artinya, Anda benar-benar dapat mulai membangun kekayaan sekarang dan meningkatkan kekayaan tersebut seiring dengan meningkatnya keterampilan Anda. Aset digital ini adalah aset berbasis keterampilan. Jadi, kita memiliki media dan kode. Namun, menurut saya, kode adalah keterampilan yang hebat dan maksud saya sedang membangun perangkat lunak. Saya memiliki tim pembuat kode. Tanpa media, kode menjadi tidak berharga karena tidak ada yang tertarik padanya. Dan sedikit uang yang dapat dihasilkan jika tidak ada yang melihat kode atau membeli kode atau perangkat lunak atau apapun yang Anda buat. Jadi, saya memutuskan untuk tetap menggunakan media. Benar, saya dulunya seorang desainer web, saya mempelajari kode untuk waktu yang cukup lama. Saya baru perlahan menyadari bahwa media adalah rute yang lebih kreatif dan berpotensi lebih berdampak yang ingin saya tempuh.